ngepost diri sendiri itu asik, apalagi ada yang suka mantau, biar tambah berisik. Ketika kita menjadi seorang mualaf gitu ya, atau kita sudah Islam, apakah Pak Ustadz sama? Cobaan terberat malah dari lingkungan sendiri. Iya, selalu. Kalau kita ambil logika, Ya. yang bisa menyakiti kita itu hanya orang yang penting bagi kita. Sarwenda ingin mengakhiri konflik dengan Ruben Onsu dan mengajak duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan anak, nafkah, dan kewajiban lain. Kuasa hukumnya menilai pertemuan tatap muka lebih efektif, agar masalah tidak berlarut dan demi ketenangan Sarwenda serta anak-anak. Berikutnya yang hendak kami luruskan pada kesempatan kali ini adalah terkait bahwa Bang Munola pada saat responnya menyampaikan bahwa ada biaya-biaya hidup yang diberikan oleh RSO kepada klien kami. Jadi sebenarnya itu merupakan bentuk biaya pemeliharaan anak yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelumnya dan tidak ada paksaan. Jadi biaya-biaya keperluan anak itu sudah pernah disampaikan dan sudah pernah ditanyakan oleh klien kami sendiri kepada RSO. Apakah ini mau dibagi dua atau tidak? Nah ini dalam proses perceraian loh, ya. Dan jawaban RSO saat itu apa? Tidak ada beban yang dibagi dua untuk keperluan rumah. Sampai kapan? Sampai anak-anak selesai kuliah. Dan fakta berikutnya, ini fakta yang menurut klien kami pada masa perkawinan dulu pun, ya, jadi sejak perkawinan sampai sebelum memiliki anak, itu klien kami diberikan uang saku untuk istri yang jumlahnya sangat terbatas. Lalu kemudian setelah mempunyai anak, tidak ada lagi uang khusus untuk istri. Yang ada hanyalah uang untuk keperluan anak-anak dan keperluan rumah tangga. Kasih nggak Ruben dengan dia ada tuh chatting-chattingannya ada. Ruben minta anak ada nggak ada. Di mana dibilang ini miskomunikasi atau kurang komunikasi? Ini adalah keinginan bebasnya si S itu kan patut diduga mau serahkan mau ngomong anaknya dididik nggak boleh gitu ayahmu juga atau tidak hanya itu aja sih kalau si Ruben begitu. Karena kalau komunikasi ini bukti chattingan banyak ini. Apakah bukti chattingan ini bukan komunikasi? Besar, aku izin meriak dan menjawab pertanyaan Bunda karena disitu kan tadi Bunda bertanya kalau kalian perempuan datengin debt collector kayak gini reaksi kalian kayak apa. Nah izin menjawab Bunda, reaksi aku sebagai seorang perempuan pastilah kaget dan takut. Dan itu normal banget, bahkan tadi Bunsar bilang bahwa dia sampai ke psikolog karena kayaknya kena mentalnya gitu loh. Karena kalian harus paham guys, di rumah itu tidak ada tuan rumah, hanya ada nyonya rumah. Yang punya rumah itu adalah seorang perempuan, yaitu Bunsar dengan anak-anaknya. Sehingga wajar banget nih kalau Bunsar itu merasa takut, merasa kaget, dan bingung kenapa seperti ini. Karena kan ternyata debt collector itu datang bawa surat penagihan atau penarikan, nggak ngerti deh itu konsepnya seperti apa, atas unit yang diambil bukan atas nama Bunda. Alamatnya juga bukan alamat Bunda. Jadi itu ternyata unitnya diambil atas nama mantannya Bunsar. Alamat yang tertera juga alamat mantannya. Sehingga kok bisa-bisanya itu debt call datangnya ke rumah Bunsar. Itu siapa yang nyuruh gitu Pak. Mohon maaf nih, unitnya kagak ada di situ. Ternyata juga pas cek and recheck, pengambilan unit terjadi setelah sudah bercerai. Kok bisa-bisanya itu debt collector 2 orang munculnya di rumahnya Bunsar, nyariin Bunsar. Siapa yang nggak kaget? Siapa yang nggak takut? Ini kalau aku research ya, bahkan kejadian itu tuh pas bundanya lagi kerja, lagi nge-live, dan sampai akhirnya live-nya itu kalau nggak salah di pending deh. Aku ngeliatin fanbase-nya Sargio yang nge-up waktu mereka lagi live, tiba-tiba dijeda, tiba-tiba diberhentikan. Ternyata karena ada kasus ini. Jadi itu sangat-sangat wajar dong Pak Pengacara. Pak Pengacara dari pihak mantan ini aku lihat reaksinya agak sedikit offside begitu ya. Karena kemana-mana jadi poin pembahasannya. Padahal yang dibahas kan kenapa kok debt kolektornya diarahkan ke rumahnya Bunsar. Padahal tidak ada hubungannya. Seperti itu. Bukannya menjawab itu malah kemana-mana. Sampai ngebahasin soal anak lah. Sampai ngebahasin soal uang nafkah yang mana sudah sepakat. Sebelum mereka bercerai itu sudah ada kesepakatan. Padahal selama ini kan adem-adem aja. Artinya real dalam arti kata itu memang tiap bulan itu Ruben mentransfer uang sebesar itu ke S. Ya meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Ya kalau misalnya kemudian dikatakan itu kan karena kamu mau mentransfernya, betul. Tapi kan itu wujud dan bukti bahwa Ruben itu orangnya tidak ribet, ya, dan dia tidak mempermasalahkan,
ya terkait dengan masalah biaya-biaya yang kemudian ditagihkan atau dibebankan kepada dia, ya. Sepanjang apa yang menjadi hak-hak Ruben juga harus diperhatikan. Lantaran menembus angka 260 juta lebih, kini fakta baru lainnya diungkap oleh kuasa hukum Ruben. Tapi kalau menurut keterangan dari klien kami, dia selalu mendahulukan apa yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, tentu ya tidak langsung kepada anak-anaknya, tentu melalui S. Dan S selalu ngomong, mana nih anaknya, katanya sayang anak. Nah, jadi saking sayangnya sama anak, uang plastik pun dia bayarin tuh 5,2 juta per bulan gitu. Belum selesai konflik antara Sarwendah dan Ruben Onsu. Kini muncul lagi komentar miring dari netizen yang menyebutkan bahwa pihak Sarwendah diduga telah didikte oleh kekasihnya untuk sengaja memframing bahwa Ruben Onsu ternyata sudah susah ekonomi, atau dengan kata lain adalah miskin. Maka dari itu, muncullah kejadian debt collector yang mendatangi Sarwendah. Ini kan lagi rame banget di TikTok nih tentang permasalahan Bunda Sarwendah dengan sang mantan. Sebenarnya yang membuat rame itu bukan permasalahan kedua belah pihaknya, melainkan yang membuat rame adalah ketika Bunda Sarwendah didatangi debt collector ke rumahnya. Tuh, yang pada akhirnya beritanya jadi viral, jadi di TikTok lewat terus, FYP terus. Nah, banyak banget yang komentar, tinggal bilang aja salah alamat. Terus ada yang komentar juga, mungkin debt collectornya yang salah alamat. Nah, kalau menurut aku itu janggal sih guys, karena seorang debt collector mau mendatangi rumah seseorang, itu otomatis sudah sesuai dengan berkas yang ada di kantor, gitu kan? Alamatnya di sini. Jadi gambarannya gini deh, aku mau kredit mobil nih, otomatis kan aku dimintai data lengkap, sampai alamat, sampai segala macem, tuh. Nah, aku masukin data alamat lengkap semua, data-dataku di situ. Jadi nanti debt collector kalau kita ada nunggak, ya nagihnya ke situ. Jadi kalau salah alamat kayaknya nggak mungkin deh guys. Jadi kalau menurut aku, ini pendapatku ya, iya berarti ada alamat itu di dalam berkas gitu loh. Bisa jadi diduga nih ya. Padahal kalau yang aku amatin ya guys ya, Bunda Sarwendah tuh cuman kayak nggak mau terikut campurkan lagi gitu loh. Jadi ya udah masing-masing, kan udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya lu dengan kehidupan lu, gue dengan kehidupan gue gitu. Jangan ada yang disangkut pautkan. Karena kalau ada yang disangkut pautkan terus tiba-tiba nih ya, kayak Bunda Sarwendah nggak tahu apa-apa, terus ada debt collector datang ke rumah nagih-nagih kayak gitu, itu kan mengganggu kenyamanan Bunda Sarwendah juga, itu kan. Apalagi kalau sampai ketahuan media, kadang media kan kalau memberitakan tuh suka aneh-aneh gitu ya. Terus tiba-tiba rumah Sarwendah didatangi debt collector, kan tahunya jadi Bunda Sarwendah yang banyak hutang lah, apalah segala macam gitu kan. Nah, tapi di pihak sebelah justru malah kayak ngebahas sampai ke nafkah, sampai ke plastik tong sampah yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak jadi besar deh masalahnya.